tentang tempat kemunculannya, Nabi SAW ditanya, dari manakah binatang itu muncul? Nabi menjawab, kelima, jumlah kemunculannya. Diriwayatkan bahwa ia muncul sebanyak 3 kali. Binatang melata sudah keluar dari dalam bumi, berarti akhir dunia ini, peristiwa dahsyat as-sa'ah, kiamat, sudah amat sangat dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Dan kali ini kita memasuki alamatul kubra at-tasi'ah, tanda besar yang ke-9 dari 10 tanda besar berdasarkan urutan kronologi munculnya 10 tanda besar versi Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam kitabnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Saudaraku rahimakumullah, tanda besar yang ke-9 dari 10 tanda besar kiamat adalah Dabbatul Ard, munculnya binatang melata. Syekh Mubayyad mengawali pembahasannya mengenai hal ini, mengenai tanda besar yang satu ini, dengan mengutip surah An-Naml ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila ketetapan telah jatuh atau diputuskan terhadap mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari muka bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Penjelasan. Ayat ini memaparkan tentang binatang melata yang muncul sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat. Kemunculannya berkaitan dengan jatuhnya ketetapan terhadap manusia dan telah diperselisihkan tentang apa yang dimaksud dengan ketetapan itu. Setidaknya ada beberapa pendapat. Di antaranya ketika siksa telah diwajibkan terjadinya. Inilah pendapat yang paling sahih. Dikatakan yang dimaksud dengan ketetapan tersebut adalah apa yang dituturkan Al-Quran yang berupa peristiwa datangnya hari kiamat dan kengerian yang ada di dalamnya. Dikatakan juga maksud ketetapan adalah kematian ulama dan lenyapnya ilmu. Dituturkan pula maksudnya adalah apabila mereka tidak diperintahkan dengan kebaikan dan tidak dicegah dari kemungkaran. Artinya ketika sudah hilangnya aktivitas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Ayat ini menjelaskan bahwa binatang melata ini keluar dari dalam bumi, dari dalam tanah. Dalam hal ini binatang tersebut sangat mirip dengan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, yaitu ketika seekor unta keluar dari dalam batu besar. Dikatakan sesungguhnya binatang tersebut anak unta Nabi Saleh alaihi salam. Dikatakan juga itulah binatang dalam bentuk anak Adam, bagian atasnya berada di awan sedangkan bawahnya berada di bumi. Dikatakan pula selain itu, kesimpulan dalam masalah ini adalah binatang yang besar yang muncul sebagai salah satu tanda dari pertanda hari kiamat. Adapun hakikatnya, Allahu a'lam bissawab, tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ulama berbeda pendapat tentang soal kemunculan binatang melata ini dari dalam bumi. Dikatakan ia keluar dari Bukit Safa di Mekkah. Dikatakan juga ia muncul dari gunung Abu Qubais. Ada pula pendapat menyatakan ia muncul di antara rukun atau sudut Ka'bah dengan maqam Ibrahim. Dituturkan juga ia keluar di Tihamah. Dikatakan pula ia muncul dari sebuah masjid di Kufah karena tungku api sudah memancarkan air. Dikatakan juga ia keluar dari negeri Taif. Dikatakan juga ia muncul dari rekahan pada Ka'bah. Ada juga yang menuturkan ia muncul dari batu besar yang elok. Disebutkan juga untuknya beberapa tempat keluar. Menurut saya, penulis, maksudnya Syekh Mubayyad, penentuan lokasi kemunculannya di bumi bisa jadi termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Cukuplah bagi kita dalam masalah ini pengetahuan bahwa binatang melata ini secara luar biasa muncul dari dalam bumi atau dari salah satu rekahan pada tanah, dan binatang ini merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda hari kiamat sebagaimana dibicarakan oleh banyak orang. Saudaraku rahimakumullah, ulama berbeda pendapat tentang isi perkataan binatang melata tersebut. Dikatakan binatang tersebut berbicara kepada mereka tentang batilnya segenap agama illal Islam, selain Islam. Dikatakan pula binatang itu berkata kepada mereka tentang sesuatu yang membuat mereka sedih. Disebutkan juga binatang tersebut berucap kepada mereka dengan kalamullah Ta'ala bahwasanya manusia itu terhadap ayat-ayat Allah tidaklah yakin. Abadi menukil dari Ar-Razi pada kitab tafsirnya dengan penukilan yang cukup panjang, maknanya sebagai berikut. Orang-orang memperbincangkan tentang binatang melata ini dari berbagai sudut pandang. Pertama, tentang ukuran tubuhnya. Di dalam satu hadis dinyatakan bahwa tingginya 60 hasta, ya, satu hasta itu ya satu lengan tangan orang normal, ya. Katakanlah 1 meter, ya, berarti 60 meter. Diriwayatkan juga bahwa kepalanya itu mencapai awan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa ukuran celah 2 tanduknya itu panjangnya 1 farsakh bagi pengendara kuda. Kedua, tentang bentuk dan penampilan fisiknya. Diriwayatkan bahwa ia mempunyai 4 kaki, bulu yang halus, bulu pada muka, dan 2 sayap. Dari Ibnu Juraij diriwayatkan tentang ciri fisik binatang ini bahwa kepalanya adalah kepala kambing, matanya seperti mata babi, telinganya mirip telinga gajah, tanduknya tanduk rusa, dadanya dada singa, warna kulitnya bagai warna kulit harimau, lambungnya mirip lambung sapi, ekornya seperti ekor domba jantan, dan tapak kakinya adalah tapak kaki unta. Yang ketiga, tentang bagaimana kemunculannya. Dari Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa binatang itu keluar selama 3 hari dan orang-orang menunggu, sedang binatang itu tidak keluar kecuali hanya sepertiganya saja. Dari Al-Hasan ia berkata, keluarnya binatang itu tidak sempurna kecuali sesudah 3 hari. Keempat, tentang tempat kemunculannya. Nabi SAW ditanya, dari manakah binatang itu muncul? Nabi menjawab, dari masjid yang paling agung keharamannya bagi Allah, yakni Masjidil Haram. Dikatakan pula, binatang itu keluar dari Bukit Safa, lantas ia berbicara kepada mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Kelima, jumlah kemunculannya. Diriwayatkan bahwa ia muncul sebanyak 3 kali. Ia muncul dari wilayah paling ujung Yaman, kemudian ia bersembunyi, kemudian ia muncul lagi di perbukitan, lalu ia bersembunyi dalam kurun waktu yang lama. Lantas orang-orang menyaksikan keberadaannya di masjid yang paling agung keharamannya dan paling mulia bagi Allah Ta'ala. Tiada yang menakutkan bagi mereka kecuali kemunculannya di antara rukun sudut Ka'bah di seberang perkampungan Bani Makhzum, arah kanan luar dari Masjidil Haram. Maka sebagian orang ada yang lari dan ada juga yang berdiri berhenti.
Ketahuilah, tiada petunjuk pada kitab ini yang menguatkan semua kebenaran informasi tadi dalam urusan-urusan tersebut. Jika berita dalam urusan ini benar adanya dari Rasulullah SAW, maka wajib diterima. Tetapi jika tidak, maka tidak perlu digubris sedikit pun. Keterangan selesai. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang aku tidak akan melupakannya sesudah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul ialah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Munculnya binatang melata kepada manusia pada waktu duha. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang satunya, sedangkan yang lain mengikutinya segera. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasan. Hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya, dan pelajaran yang bisa kita petik darinya ialah terbitnya matahari dari arah barat itu terjadinya sebelum munculnya binatang melata, atau kedua tanda ini saling melengkapi dan berhubungan erat sekaligus menjadi pengumuman kehancuran alam semesta. Artinya, ini adalah isyarat kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, binatang melata sudah keluar dari dalam bumi, berarti akhir dunia ini, peristiwa dahsyat as-sa'ah, kiamat, sudah amat sangat dekat. Tidak boleh dipahami dari hadis ini bahwasanya dua tanda tersebut merupakan yang pertama muncul di antara 10 tanda-tanda besar kiamat. Akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah tanda pertama yang abnormal, yang tidak biasa, yang mencakup 3 tanda sekaligus, yakni terbitnya matahari dari arah barat, kemudian binatang melata, kemudian api yang menggiring manusia, yang mana Syekh Mubayyad meletakkan ketiga tanda besar ini secara kronologi sebagai tanda ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi 3 yang terakhir. Munculnya binatang melata di bumi dengan bentuk yang aneh dan tidak biasa, kemudian berbicara kepada manusia, menandai orang kafir atau menandai orang kafir dan orang mukmin, dianggap sebagai tanda yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat di bumi, sedangkan terbitnya dari arah terbenamnya matahari dianggap sebagai awal dari tanda-tanda kiamat di langit. Ya. Dari Abu Zur'ah, ia berkata, serombongan orang datang menemui Marwan di Madinah. Lalu mereka mendengarnya berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahwa yang pertama adalah Ad-Dajjal. Dia berkata, aku pergi menemui Abdullah bin Amr, lantas aku mengadukan apa yang kudengar dari Marwan kepadanya. Abdullah berkata, dia tidak berkata tentang perkara ini dengan kebenaran sedikit pun. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya, atau binatang melata yang muncul ke hadapan banyak orang pada waktu duha. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang lainnya, sedangkan yang satunya mengikuti sesudahnya. Abdullah berkata, dan dia membaca kitab-kitab, aku menyangka yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Hadis ini mengandung petunjuk tentang adanya kaitan erat antara kedua tanda ini. Ada ijtihad dari Abdullah bin Amr dalam masalah ini. Ia memandang bahwa terbitnya matahari dari barat terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Memang petunjuk dari hadis-hadis ini semuanya menguatkan pernyataan itu. Ibnu Hajar menyebutkan pernyataan Al-Hakim. Pendapat yang paling kuat adalah terbitnya matahari dari barat itu mendahului munculnya binatang melata. Kemudian barulah binatang itu muncul pada hari itu atau pada hari sesudahnya yang dekat dengan hari itu. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari pernyataan Al-Hakim. Hikmah dalam hal ini adalah ketika terbitnya matahari dari barat, maka pintu taubat dikunci, lantas binatang melata keluar, dia pisahkan orang beriman dari orang kafir sebagai penyempurna dari maksud ditutupnya pintu taubat. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan Rasulullah SAW bersabda,
badiru bil a'mali sittan ad-dajjala wad-dukhana wa dabbatal ardi wa tulu'us syamsi min maghribiha wa amrul 'ammati wa khuwaisata ahadikum. Segeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara. Dajjal, asap, binatang melata di muka bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, peristiwa kiamat, dan kematian seseorang secara khusus. Saudaraku rahimakumullah, kita akan teruskan sedikit pembahasan ini pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.